Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita sekalian. Perkenalkan, nama saya Nangsi Sita Pemunda dengan nomor stambuk G8 1120 Di sini saya dari kelompok 2. Pada saat ini saya akan menjelaskan tentang praktikum biologi pada modul 3 dengan judul pengamatan tumbuhan. Pada praktikum ini tentu ada tujuan yang hendak dicapai. Tujuan di sini dibagi atas 3, di mana yang pertama yaitu membandingkan struktur morfologi akar, batang, daun, dan bunga pada tumbuhan monokotil dan dikotil. Kemudian yang kedua, membandingkan struktur anatomi akar, batang, daun, dan bunga pada tumbuhan monokotil dan dikotil. Kemudian yang ketiga, menggambarkan berbagai alat reproduksi pada tumbuhan. Adapun alat dan bahan yang digunakan. Yang pertama adalah alat. Alat di sini yang digunakan adalah mikroskop, pipet tetes, silet, kaca objek, dan kaca penutup. Kemudian bahan. Bahan di sini dibagi atas 2. Yang pertama itu tumbuhan monokotil yang memiliki akar, batang, daun, dan bunga. Dan yang kedua, tumbuhan dikotil yang memiliki akar, batang, daun, dan bunga. Selanjutnya, perbedaan tumbuhan monokotil dan dikotil adalah di mana pada tumbuhan monokotil dia memiliki biji berkeping 1, akan tetapi pada tumbuhan dikotil dia memiliki biji berkeping 2. Selanjutnya kita masuk pada morfologi tumbuhan. Adapun perbedaan tumbuhan monokotil dan dikotil pada morfologi tumbuhan ini dibedakan meliputi ada akar, ada batang, dan daun. Lanjut, kita masuk pada morfologi akar. Ya, pada morfologi akar, di sini pada tumbuhan monokotil memiliki sistem perakaran serabut, sedangkan pada tumbuhan dikotil dia memiliki sistem perakaran tunggang. Selanjutnya kita masuk pada morfologi batang. Pada morfologi batang, tumbuhan monokotil umumnya memiliki batang basah atau herbaceous atau beruas. Selanjutnya, kemudian yang kedua itu ada tumbuhan dikotil, di mana tumbuhan dikotil ini umumnya dia memiliki batang kayu atau berbatang kayu. Kemudian dia juga termasuk dalam lignosus atau berkambium. Selanjutnya kita masuk pada morfologi daun. Morfologi daun tumbuhan monokotil memiliki pertulangan daun sejajar atau melengkung. Sedangkan daun tumbuhan dikotil memiliki pertulangan daun menyirip atau menjari. Selanjutnya kita masuk pada anatomi tumbuhan. Apa sih itu anatomi tumbuhan? Jadi, pengertian anatomi adalah ilmu biologi yang mempelajari struktur dan organisasi bagian-bagian tubuh makhluk hidup yang saling berhubungan satu sama lain, meliputi jaringan sel, organ, dan sistem organ. Kita masuk pada pengamatan anatomi tumbuhan. Terdapat beberapa organ tumbuhan yang akan kita amati bagian anatominya, meliputi akar, batang, daun. Yang pertama kita masuk pada anatomi akar. Anatomi akar di sini dibagi atas 2, yaitu yang pertama ada tumbuhan dikotil dan tumbuhan monokotil. Pada tumbuhan monokotil dan tumbuhan dikotil ini sama-sama memiliki epidermis, korteks, endodermis, stelek, xilem, dan floem. Kemudian yang membedakan antara dua anatomi akar dari tumbuhan monokotil dan dikotil ini yaitu yang pada monokotil dia memiliki empulur, sedangkan pada tumbuhan dikotil dia tidak memiliki empulur. Selanjutnya kita masuk pada anatomi batang. Pada anatomi batang di sini ada tumbuhan monokotil dan dikotil. Di sini pada tumbuhan monokotil dan dikotil ini sama-sama memiliki epidermis, xilem, floem. Akan tetapi perbedaannya di sini pada tumbuhan dikotil di sini dia memiliki empulur, kambium, dan korteks, sedangkan pada tumbuhan monokotil dia tidak memiliki empulur, kambium, dan korteks. Next kita masuk pada anatomi daun. Anatomi daun di sini juga dia memiliki tumbuhan monokotil dan dikotil. Jadi di sini juga dia memiliki sama-sama memiliki epidermis,
kemudian mesofil, stomata, sel penjaga, kemudian xilem, floem, dan rongga udara. Nah, di sini yang membedakannya dari tumbuhan monokotil dan tumbuhan dikotil ini pada anatomi daun ini yaitu dari bagian mesofilnya, di mana pada monokotil tidak terdefinisiasi, sedangkan pada dikotil mesofilnya itu terdefinisiasi. Selanjutnya kita masuk pada organ reproduksi pada tumbuhan. Organ reproduksi pada tumbuhan dibagi atas dua, yaitu yang pertama alat perkembangbiakan secara vegetatif dan yang kedua alat perkembangbiakan secara generatif. Alat perkembangbiakan secara vegetatif dibagi atas tiga, yaitu yang pertama akar, yang kedua batang, dan yang ketiga daun. Kemudian alat perkembangan generatif itu dibagi hanya satu, yaitu bunga. Bunga ini hanya terdapat pada tumbuhan yang berbiji. Selanjutnya kita masuk pada morfologi bunga. Morfologi bunga meliputi yaitu ada kepala putik, tangkai putik, kelopak, tangkai bunga, dasar bunga, ovarium, benang sari, kepala sari, dan mahkota. Berdasarkan morfologinya, bunga terbagi atas dua. Yang pertama, bunga lengkap dan bunga tidak lengkap. Bunga lengkap memiliki seluruh organ dari morfologi bunga, dan bunga tidak lengkap yaitu bunga yang tidak memiliki salah satu dari seluruh organ pada morfologi bunga. Selanjutnya kita masuk pada reproduksi pada bunga. Reproduksi pada bunga terbagi atas dua kelamin. Kelamin pertama ada androseum atau alat kelamin jantan, dan ada genaseum alat kelamin betina. Androseum meliputi ada kepala sari, benang sari, dan genaseum meliputi ada kepala putik, tangkai putik, dan ovarium. Selanjutnya untuk proses reproduksinya yang pertama-tama itu ada tahapan penyerbukan, di mana serbuk sari terdapat pada kepala sari menempel ke kepala putik atas bantuan angin, air, maupun serangga dan hewan lainnya. Kemudian yang kedua itu ada serbuk sari masuk ke dalam ovarium dan terjadilah proses pembuahan. Perbedaan bunga monokotil dan dikotil terdapat pada jumlah kelopaknya, di mana monokotil memiliki bunga kelipatan 3 dan dikotil memiliki bunga kelipatan 4 atau 5. Sekian penjelasan dari saya tentang modul 3 yaitu pengamatan tumbuhan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera.